Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data kuesioner, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data kuesioner. Nah, yang pertama ada data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, selanjutnya ada data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer. Nah, pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data. Nah, uji kualitas data ini terdiri dari dua uji, yaitu pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linear berganda, yang kelima uji hipotesis. Uji hipotesis ada dua, yaitu ada uji T dan uji F. Yang keenam ada uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya ada statistik deskriptif. Sebelumnya statistik deskriptif sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi statistika deskriptif itu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Nah, selanjutnya uji kualitas data. Uji kualitas data itu adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, uji kualitas data ini ada dua. Yang pertama, uji validitas. Nah, uji validitas ini merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,3. Maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Sebelum melanjutkan ke dalam aplikasi SPSS, di sini ada data kuesioner tentang analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, data kuesioner ini yang akan kita gunakan untuk uji data primer. Di sini ada kerangka pemikiran yang terdiri dari variabel pertama, kemandirian belajar atau X1, variabel kedua, motivasi berprestasi atau X2, variabel ketiga, prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Nah, di sini variabel kemandirian belajar punya 3 indikator. Yang pertama, mampu bekerja sendiri, terdapat pada butir pernyataan 1 dan 2. Indikator kedua, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, terdapat pada butir pernyataan 3 dan 4. Lalu indikator ketiga, bertanggung jawab, terdapat pada butir pernyataan kelima dan 6. Lalu variabel kedua yaitu motivasi berprestasi, memiliki dua indikator. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab, terdapat pada butir pernyataan 1 dan 2. Indikator kedua yaitu membutuhkan umpan balik, terdapat pada butir pernyataan 3, 4, dan 5.
Lalu, variabel ketiga, prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Terdapat dua indikator, yaitu inovatif, terdapat pada butir pernyataan 1-2. Indikator kedua yaitu berorientasi untuk sukses, terdapat pada butir pernyataan 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini ada keterangan, yaitu untuk nomor 1, artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, di sini kemandirian belajar itu terdapat 6 pernyataan. Lalu untuk motivasi berprestasi terdapat 5 pernyataan dan prestasi praktikum aplikasi software SPSS terdapat 7 pernyataan. Nah, selanjutnya kita akan menguji data kuesioner ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah sudah membuka aplikasi SPSS, langkah pertama yang kita lakukan itu input data ke dalam aplikasi SPSS. Itu kita klik file lalu open. Lalu klik data. Ini files of type-nya saya ganti menjadi Excel. Lalu kita pilih yang data kuesioner primer. Lalu klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Itu ada nama, gender, kelas, B01 sampai B07. Nah, B01 itu artinya itu B itu kemandirian belajar, M itu artinya motivasi berprestasi, W itu prestasi praktikum. Nah, sebelumnya kita ke variabel view dulu. Nah, di sini values-nya kita ganti menjadi yang nomor 1 itu sangat tidak setuju. Lalu klik add. 2 tidak setuju. Ketiga netral. Lalu keempat itu setuju. Lalu 5 itu sangat setuju. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita isi dari B01 sampai W07, kita isi values-nya semua. Nah, lalu setelah values-nya kita ubah semua, kita kembali ke data view. Nah, di sini setelah itu kita cari statistik deskriptifnya, karena langkah pertamanya itu kita mencari statistik deskriptif dulu. Nah, kita klik analyze, lalu pilih yang deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Nah, di sini kita masukkan semua kecuali nama. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini di central tendency kita klik mean.
median, modus, dan sum. Lalu percentage value-nya nggak usah kita pilih, kita langsung ke dispersion aja, yaitu kita pilih yang standar deviasi, variance, minimum, maksimum. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Nah, setelah itu hasilnya muncul nih. Nah, di frekuensi ini, di yang tabel statistik, kita bisa lihat data yang validnya itu dari gender kelas B01 sampai W07 itu ada 171. Nah, ini ada keterangan missing, itu 0. Nah, berarti datanya itu gak ada yang terlewat gitu, berarti valid semua. Nah, jadi setelah itu kita juga bisa mengetahui meannya, nilai mediannya, nilai modusnya, standar deviasi, varians, minimum, maksimum, dan sum atau jumlah. Lalu di frekuensi tabel, di bagian gendernya ini, frekuensi dari laki-laki itu ada 109, frekuensi perempuan ada 62, jadi totalnya ada 171. Nah, untuk kelas, frekuensi akuntansi A itu ada 64, frekuensi akuntansi B ada 71, frekuensi akuntansi C ada 36, jadi totalnya ada 171. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat frekuensi tabel dari B01 sampai W07. Nah, setelah kita menghitung statistik deskriptifnya, selanjutnya kita menguji validitas dan reliabilitas. Nah, langkah pertama itu kita klik analyze, lalu pilih scale, lalu klik yang reliability analysis. Nah, di sini kita nggak bisa langsung pilih semua variabelnya. Jadi, per tahap gitu, yang pertama itu variabel B, atau kemandirian belajar, lalu setelah itu yang M, lalu terakhir yang W. Jadi pertama kita masukkan yang B dulu. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, ini kita lihat yang di descriptive for, lalu kita checklist yang scale if item deleted, lalu scale, lalu item. Jadi kita checklist semua, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu datanya sudah muncul, tapi kita analisisnya sekalian aja sama yang M dengan W. Nah, kita lanjut klik analyze lagi, scale, lalu reliability analysis. Nah, sekarang kita yang M nih, yang kita masukkan ke items. Lalu kita klik statistik. Nah, ini udah di checklist semua, lalu langsung klik continue, klik OK. Nah, sudah muncul juga hasilnya. Kita lanjutkan, klik analyze, pilih scale, lalu reliability analysis. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu W, atau prestasi praktikum. Kita klik statistik lagi, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini untuk W juga sudah terlihat hasilnya. Nah, kita mulai saja analisisnya dari yang B. Nah, pertama kita akan melakukan uji validitas pada variabel pertama, itu B atau X1. Nah, di sini untuk uji validitas itu kita bisa lihat di tabel item total statistik. Lalu kita lihat di kolom corrected item total correlation. Nah, ketentuan untuk uji validitas itu dia itu harus lebih besar dari 0,3. Nah, jika datanya itu lebih besar dari 0,3,
maka bisa dikatakan data itu valid. Nah, kita lihat dari data B01 sampai B06 ini, mereka itu semuanya lebih besar dari 0,3. Itu B01 0,617, B02 0,616, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat data ini lebih besar semua ya dari 0,3. Nah, jadi bisa dikatakan data ini itu valid karena hasilnya ini semuanya lebih besar dari 0,3. Lalu setelah kita uji validitasnya, kita uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita bisa lihat di tabel reliability statistik. Lalu kita lihat di kolom Cronbach's alpha. Nah, ketentuan untuk uji reliabilitas ini itu dia itu harus lebih besar dari 0,6. Nah, kita lihat di sini ada 0,767. Dimana kalau 0,767 itu dia lebih besar dari 0,6. Nah, karena dia lebih besar dari 0,6, berarti data ini itu bisa dikatakan reliable. Nah, jadi bisa dikatakan untuk variabel kemandirian belajar itu dia itu datanya valid dan reliable. Nah, selanjutnya kita analisis untuk variabel kedua, yaitu yang M atau motivasi berprestasi. Nah, kita lihat uji validitasnya. Sini di item total statistik, kita lihat corrected item total correlation-nya. Nah, di sini kita lihat datanya juga lebih besar dari 0,3. Jangan lupa ya, kalau untuk uji validitas itu ketentuannya harus lebih besar dari 0,3. Nah, di sini dari data M01 sampai M05 itu tidak semuanya itu lebih besar dari 0,3. Berarti bisa dikatakan data ini valid. Nah, setelah kita tahu data ini valid, kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita lihat lagi di tabel reliability statistik. Lalu kita lihat nih, Cronbach's alpha-nya itu ada 0,818. Nah, karena ketentuan uji reliabilitas itu 0,6, nah berarti data ini lebih besar dari 0,6. Nah, kalau uji reliabilitas itu lebih besar dari 0,6, berarti dikatakan data tersebut reliable. Nah, berarti data ini, variabel kedua ini berarti reliable. Jadi, kesimpulannya untuk variabel motivasi berprestasi ini, dia itu datanya valid dan reliable. Lalu selanjutnya kita ke variabel terakhir, yaitu prestasi praktikum atau W. Pertama kita uji validitasnya. Nah, kita lihat di corrected item total correlation. Seperti biasa, ketentuan uji validitas itu lebih besar dari 0,3. Kita lihat nih dari W01 sampai W07, kira-kira dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,3. Nah, setelah kita cek, ini semua datanya lebih besar dari 0,3. Berarti data variabel ketiga ini valid ya semuanya karena lebih besar dari 0,3. Setelah itu kita ke uji reliabilitas. Kita lihat lagi di tabel reliability statistik. Ini 0,778. Nah, ketentuan reliabilitas itu lebih besar dari 0,6. Berarti data ini dikatakan reliable karena dia lebih besar dari 0,6. Gitu. Jadi jangan lupa ya, untuk uji validitas itu ketentuannya harus lebih besar dari 0,3, dan untuk uji reliabilitas itu ketentuannya harus lebih besar dari 0,6. Baru bisa dikatakan reliable. Nah, berarti kesimpulannya untuk variabel ketiga itu berarti dia datanya valid dan reliable. Jadi dari 3 variabel yang sudah kita uji ini berarti semuanya valid dan reliable karena setelah kita analisis nggak ada yang di bawah 0,3, nggak ada yang di bawah 0,6. Berarti data ini semua
valid, dan reliable. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.